Ya, alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan Tom Lembong di dalam, ngobrol juga dengan istri beliau yang ikut hadir, Bu Siska. Beliau tentu bahagia, semua menyatakan syukur, dan kami juga ingin menyampaikan apresiasi pada Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan abolisi dan kepada DPR RI yang menyetujui usulan abolisi, sehingga Pak Tom Lembong bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga. Hi, welcome back to my channel AF Media. Panjenengan semua, di video sebelumnya saya sudah bilang Pak Prabowo orangnya baik dan sudah menunjukkan banyak bukti kebaikan, termasuk pada Fahri Hamzah yang bahkan dapat rangkap jabatan, wamen dan komisaris. Pemilik akun Fufu Papa bahkan sampai sekarang nggak ditangkap, padahal banyak menghina dirinya. Di Kongres kemarin, Prabowo bilang PSI partai kecil tapi anggotanya banyak di kabinet. Dan terbaru, Prabowo memberi abolisi penghapusan perkara pada Tom Lembong dan amnesti pengampunan pada Hasto. Anda tentu paham betapa pentingnya Tom bagi Anies Baswedan dan Hasto Kristianto bagi Megawati. Praktis, dua kubu ini yang masih gentayangan di luar pemerintahan. Tapi faktanya, kekuatan keduanya sudah terbukti di Pilkada Jakarta. Bayangkan, 15 partai koalisi merah putih keok oleh satu partai, PDIP, didukung oleh Anies Baswedan. Sampai di sini tentu wajar kalau banyak pihak menilai dan membaca bahwa dalam waktu dekat, bahkan di Agustus ini juga, kubu PDIP Mega dan kubu Gerakan Perubahan Anies akan merapat, gabung, atau setidaknya mendukung pemerintahan Prabowo, bahkan sampai 2 periode. Kenapa sampai 2 periode? Coba ingat lagi, sejak 2004, yaitu Pilpres secara langsung di era reformasi, SBY bisa full 2 periode. Jokowi juga 2 periode, maka nggak heran kalau Prabowo juga mau banget 2 periode, sesuai batasan Undang-Undang Dasar. Untuk itu, wajarlah kalau Prabowo sangat akomodatif pada semua tokoh besar dan partai politik. Ingat, dalam politik nggak boleh ada baperan dan nggak ada musuh abadi, yang ada kepentingan abadi, yaitu kekuasaan. Diakui atau tidak, Tom Lembong dan Hasto adalah korban politik balas dendam Jokowi, bukan Prabowo. Artinya, Prabowo berperan sebagai penyelamat, pahlawan dia. Nah, selanjutnya, demi akal sehat dan demi menjunjung etika, harus ada dong ucapan terima kasih dan balas budi politik yang diterima Prabowo. Dan kemarin, Anies sudah mengucapkan terima kasih ke Prabowo. Ada videonya. Saya pikir untuk menunjukkan etikat baik, perlulah Tom Lembong dan Anies minta izin untuk ikut hadir di peringatan 17 Agustus nanti di Istana Negara. Caimin dan Surya Paloh tentu bisa mengusahakan undangan resminya, yakin saya. Kalau Megawati, ya gampanglah untuk hadir, asal dia mau saja. Di titik ini, perdamaian atau rekonsiliasi nasional sangat mungkin terjadi. Kalau sudah damai, semua pihak bisa dapat jabatan di pemerintahan karena memang banyak posisi tersedia, berlimpah. Dan untuk pejabat sekarang yang bikin gaduh, bisa juga dicopot atau digeser, seperti Ketua PPATK dan juga Jaksa Agung yang ternyata juga sudah kelamaan menjabat sejak era Jokowi. Masih ingat kan pencopotan Satrio Sumantri, Mendikti-Saintek? Dia bikin gaduh sederhana karena memberhentikan Neni Herlina. Lalu terkait kegaduhan ijazah Jokowi yang makin panas, saya kok feeling bahwa endingnya akan smooth, yaitu kalaupun palsu, Prabowo mungkin akan menolong Jokowi dengan memberikan abolisi, amnesti, grasi, atau rehabilitasi. Apakah ini pertanda ucapan Gus Dur bahwa Prabowo orang yang paling ikhlas untuk negeri ini? Wallahu a'lam, tapi memang Indonesia butuh rekonsiliasi agar bisa bareng-bareng bangun negeri. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel ini.